Oke, kita langsung aja Pak Anies ke pertanyaan Dan pertama. biar nggak bisa bilang bahwa nggak cukup waktunya. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama Pak Anies. Siap. Selamat datang di Gorontalo Pak Anies. Bapak ini capres pertama yang datang ke tanah Gorontalo. Ini tentunya membuat bangga masyarakat Gorontalo. Sekaligus bertanya-tanya, pemilih di Gorontalo ini kan jumlahnya tak banyak Pak Anies. Jaraknya juga jauh. Apa alasan Bapak jauh-jauh datang ke Gorontalo? Ketika datang dan bertemu dengan rakyat Indonesia, maka itu bukan soal jumlah, tapi soal bagaimana kita berjuang bersama untuk Indonesia lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan soal jumlahnya, dan Gorontalo ini kami datang khusus karena di sini terkenal dengan produk pertaniannya. Bagaimana Gorontalo punya potensi yang sangat besar. Kita tahu ada jagung, ada coklat, ada kelapa, dan singkong. Dan singkongnya di sini berhasil. Singkongnya berhasil. Iya. Tidak perlu pakai food estate di sini. Petani-petani membangun singkong dan berhasil. Jadi kalau gitu kita melihat ini contoh. Ketika alokasi anggaran diberikan untuk petani melalui pupuknya, melalui dukungan-dukungan yang lain, itu jauh lebih optimal daripada kita membangun sebuah food estate. Dan Gorontalo kami datang, kami berharap bisa membawa pesan dari Gorontalo untuk seluruh Indonesia. Tidak perlu food estate, tapi biarkan para petani didukung dan mereka akan bisa berproduksi yang baik untuk kebutuhan kita. Dan alhamdulillah panennya berhasil. Nah, kalau gagal baru omon-omon. Ya kan? Nah, kalau berhasil enggak perlu omon-omon. Ya, udah cukup. 2 menit cukup. Siap, itu dia tadi jawaban dari Pak Anies. Pak, omon-omon, maksudnya omong-omong, Bapak kan sudah datang ke Gorontalo. Ya. Kita bicara konkretnya aja nih Pak. Ya. Memangnya apa program konkret yang ingin Bapak lakukan di Gorontalo? Ya. Silakan. Gini, tadi saya sampaikan di Gorontalo ini memiliki potensi pertanian. Artinya ada kekuatan alam yang baik yang bila dimanfaatkan dia akan memberikan manfaat. Yang kedua adalah kemampuan dari penduduknya untuk mengolah pertaniannya. Nah, yang harus kita tumbuhkan apa? Kota di tempat ini. Bagaimana Gorontalo, khususnya kota Gorontalo tumbuh besar menjadi kota agropolitan. Saya sampai bikin ini ya nih contohnya, mana nih? Ini dia nih. Ini kita udah ada rencananya nih. Gorontalo agropolitan. Sebuah kota, sebentar pelan-pelan, nanti muter 360 derajat ya. Ini sebuah kota di mana disiapkan infrastrukturnya untuk bisa menopang kegiatan pertanian. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah atas produk pertanian. Jadi, di satu sisi, saya berdiri boleh ya? Boleh Pak, silakan. Biar gampang muternya Pak. Nah, gini, di satu sisi produk pertanian ini memerlukan pasokan dan kota menjadi penyedia jasanya. Di sisi lain, ketika pertanian-pertanian itu berhasil dipanen, diciptakan manufaktur-manufaktur untuk peningkatan nilai tambah. Sehingga bukan hanya menjual komoditas mentah, tapi juga menjual komoditas yang punya nilai tambah. Jadi itulah konsepnya. Nah, bagian dari itu adalah ini. Ini udah ada bukunya nih. Pembangunan 40 kota di seluruh Indonesia. Ini 40 kota ini adalah kita berencana mengupgrade kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Kita tidak ingin pembangunan menimbulkan ketimpangan. Karena itu kita memilih bukan membangun satu tempat besar-besaran, tapi lebih dari 40 tempat secara serius ditingkatkan sebagai kota yang lebih maju, kota yang lebih berkembang. Inilah konsep
pembangunan 40 kota Indonesia. Salah satunya adalah Gorontalo. Itu salah satu. Ya, itu dia tadi jawaban dari Pak Anies. 2 menit ya.